Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Mother Job. Film ini rilis pada tahun 2017. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang pria yang mencintai ibu dari temannya sendiri. Wah, penasaran dong gimana ceritanya? Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang nggak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu. Biar Mimin lebih semangat bikin video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Joan. Dia ini lagi bingung karena belum punya pekerjaan. Kemudian dia menemui temannya yang bernama Dumo dan curhat tentang hidupnya yang masih aja nganggur. Ya, siapa tahu habis curhat bisa dapat kerjaan. Tak selang beberapa lama, Joan pun pergi ke sebuah tempat karaoke yang emang lagi butuh karyawan sebagai pelayan. Ya, karena Joan yang tampan, akhirnya dia diterima kerja di situ. Scene berganti pada keesokan harinya di saat Joan yang sudah mulai bekerja. Tiba-tiba ada tante-tante datang dengan keadaan mabok. Si tante ini bernama Lee. Di situ Tante Lee mencoba menggoda Joan dan berharap kalau Joan akan menyukainya. Ya, dasar si tante, tahu aja nih kalau ada berondong ganteng. Dan di saat Joan lagi ngebersihin gelas, bosnya menyuruh untuk memeriksa sebuah ruangan karena sebentar lagi tempat ini akan tutup. Joan pun pergi ke ruangan itu dan masuk. Ternyata di dalam ada Tante Lee yang lagi enak-enak dengan seorang pria. Dengan sedikit malu-malu, Joan mengatakan kalau sebentar lagi tempat ini akan tutup. Mendengar Joan mengatakan itu, si pria pun pergi. Sementara Joan membersihkan ruangan itu, tiba-tiba dia dihampiri Tante Lee dan dikasih uang. Wah, uang dalam rangka apa nih? Keesokan harinya, di saat Joan baru bangun tidur, dia teringat tentang Tante Lee yang lagi enak-enak kemarin. Karena hal itu membuat buyung-buyung Joan jadi meronta-ronta. Yang akhirnya dia melakukan senam 5 jari di pagi hari biar sehat tentunya. Pada siang harinya terlihat Joan yang lagi makan sambil minum-minum bersama teman-temannya. Di situ ada salah satu wanita yang merupakan mantan pacar dari Joan. Wanita itu bernama Nayong. Mereka terlihat sangat asik menikmati kebersamaannya itu. Scene berganti pada Joan yang terpaksa untuk mengantar Nayong pulang karena si Nayong ini sudah mabuk berat. Sesampainya mereka di tempat kos Nayong, Joan yang melihat tubuh Nayong begitu seksi membuat si buyung-buyung Joan ini menjadi bangun. Di saat Joan mulai menggrepe-grepe Nayong, tiba-tiba si Nayong terbangun. Joan pun langsung berpura-pura untuk tidur. Di saat Nayong tersadar, dia ngomong ke Joan agar tidak melakukan enak-enak lagi bersamanya. Ya, karena mereka ini sudah bukan pacar lagi. Kasihan, gak jadi enak dong. Kemudian terlihat Joan yang sedang bekerja seperti biasanya. Namun kali ini tempat karaoke terlihat sepi, yang menjadikan si Tante Lee bosan. Dan karena nggak ada kerjaan, akhirnya Tante Lee menyuruh Joan untuk membelikan stocking. Mungkin stockingnya udah pada rusak kali ya. Joan yang kembali dengan stocking Tante Lee, dia pun diajak ngobrol oleh Tante Lee dan menjadikan mereka semakin dekat lagi. Setelah tempat karaoke tutup, Joan pun mengantar Tante Lee pulang. Keesokan harinya terlihat Dumo menemui Joan yang ada di tempat kerja. Di situ Dumo berterima kasih kepada Joan karena dia sudah menemani dan mengantar ibunya pulang kemarin. Joan pun sedikit terkejut dan dari sini dia tahu kalau ternyata Dumo ini adalah anak Tante Lee perempuan yang dia sukai. Tak selang beberapa lama, Tante Lee pun datang ke tempat karaoke dan menyapa Joan. Namun, si Joan malah cuek begitu saja. Dengan sedikit bingung, Tante Lee pun masuk ke ruangannya dan mendapati Dumo di situ. Dan si Tante Lee kini menjadi tahu kalau Joan itu adalah teman anaknya. Dari sini ketahuan semua ya jadinya.
Kemudian Tante Li meminta untuk berbicara empat mata dengan Joan. Tapi Tante Li bingung apa yang harus dia katakan. Yang akhirnya Tante Li pun pergi meninggalkan Joan. Wah, kayaknya ada yang galau nih. Scene berganti pada Tante Li yang lagi di rumah. Tiba-tiba ada yang datang. Ternyata itu adalah Joan yang mengantarkan Dumo pulang karena dia sedang mabuk berat. Saat Dumo sudah di kamarnya, Tante Li pun mengajak Joan untuk ngobrol-ngobrol. Di situ Tante Li mengatakan kalau dirinya adalah seorang janda. Jadi, dia harus mencari nafkah sendiri dengan cara menjadi pemandu karaoke plus-plus. Mendengar hal itu, Joan pun menjadi iba dan dia sepertinya menjadi lebih suka terhadap Tante Li. Karena sudah terlalu larut malam, Joan pun memutuskan untuk menginap di rumah Tante Li. Pada pagi harinya, terlihat mereka bertiga yang sarapan bersama. Setelah Dumo pergi bekerja, Joan pun mengajak Tante Li untuk jalan-jalan. Hari itu pun mereka lewati dengan sangat gembira. Ya, seperti ABG yang lagi jatuh cinta. Malam harinya mereka berdua pun pulang. Karena keadaan rumah yang sepi, Joan mulai mendekati Tante Li. Dan dengan sedikit grepe-grepe, maka terjadilah enak-enak di situ. Keesokan harinya, Dumo pulang ke rumah dengan membawa pacar baru, yang kemudian dikenalkan kepada ibunya. Ketika Joan keluar dari kamar, dia sangat terkejut karena Dumo membawa mantan pacarnya, yaitu si Nayong. Wah, bisa-bisa mantan pacar jadi anak tiri nih. Dumo pun langsung mengajak Nayong pergi ke kamarnya. Ya, kalian tahulah ya guys, mau ngapain. Di saat Tante Li yang lagi masak di dapur, tiba-tiba Joan menghampirinya dan langsung ajak Tante Li untuk enak-enak di situ. Ketika Dumo dan Nayong selesai enak-enak, si Tante Li ini tiba-tiba masuk ke kamar untuk mengajak Nayong makan bersama. Nayong pun terpaksa menjawab ajakan Tante Li dan harus rela menelan susu kental milik Dumo yang ada di mulutnya. Wow, gimana rasanya tuh ya? Akhirnya mereka berempat pun makan bersama. Scene berganti pada Joan yang sedang bekerja seperti biasa. Begitu juga si Tante Li yang sedang bekerja memandu karaoke pelanggannya. Namun kali ini ada yang aneh nih, karena Joan disuruh pulang lebih awal oleh bosnya. Di saat Joan yang sudah di luar tempat kerja, perasaannya pun menjadi tidak enak. Akhirnya Joan kembali ke tempat kerjanya. Dan benar saja, dia mendengar ada jeritan dari satu ruangan di tempat karaoke. Ternyata Tante Li lagi dipaksa untuk enak-enak oleh bosnya. Joan yang melihat hal itu terpaksa membuat si bos pingsan. Joan dan Tante Li pun pergi dari situ. Kemudian mereka duduk bersama di suatu tempat. Tante Li pun bercerita kalau dia punya hutang dan terpaksa harus melayani si bos. Kemudian ketika Joan dan Tante Li pulang, si Joan ini mengecek ke kamar Dumo apakah dia sudah tidur atau belum. Melihat Dumo yang sudah terlelap, Joan pun mendekati Tante Li dan terjadilah enak-enak di situ. Pada pagi harinya, di saat Joan terbangun, dia tidak mendapati seorang pun di rumah. Joan pun pergi ke tempat kerjanya. Di situ ada hal yang mengejutkan terjadi lagi. Ternyata Tante Li ini lagi digilir oleh dua orang pria suruhan bosnya. Joan yang marah karena melihat wanita yang ia cintai harus tersiksa, akhirnya dia membuat dua laki-laki itu pergi untuk selama-lamanya. Dan Tante Li pun berhasil diselamatkan dari dua laki-laki itu. Di akhir film terlihat Tante Li yang tetap hidup sendiri dalam kesepian dan kesedihan. Di sini nggak diceritain ya guys kalau si Joan itu kemana. Mungkin dia di penjara akibat kelakuannya waktu itu di tempat karaoke. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.